Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan keselamatan dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai standar penilaian dalam kebijakan kurikulum dan penilaian kompetensi pada mata pelajaran biologi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Rika Elvana, NIM 43. Kemudian ada saya sendiri, Muhammad Yusman, NIM 44. Kemudian ada Mbak Dita Anindya Putri, NIM 45. Kemudian ada Mbak Nur Fatika Firdaus, NIM 52. Dan yang terakhir ada Mbak Wafikoh Nurul Azizah, NIM 67. Langsung saja, pada pembahasan kali ini kami akan mempresentasikan beberapa materi. Yang pertama itu ada dasar kebijakan kurikulum nasional, kemudian ada yang kedua hubungan standar penilaian dalam kebijakan kurikulum. Yang ketiga ada dasar pelaksanaan penilaian kompetensi. Yang keempat ada penilaian mata pelajaran jenjang SD atau MI. Kemudian ada yang kelima ada penilaian mata pelajaran jenjang SMP atau MTS. Dan yang keenam ada penilaian mata pelajaran jenjang SMA atau MA. Yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Untuk materi yang pertama yaitu standar penilaian dalam kebijakan kurikulum akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Rika Elvana. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai standar penilaian dalam kebijakan kurikulum. Nah, standar penilaian menjadi acuan guru dalam menilai peserta didik dan standar ukuran dalam kualitas pendidikan. Perkembangan kurikulum akan berdampak pada proses penilaian yang digunakan. Proses penilaian peserta didik harus memperhatikan rambu-rambu yang ditetapkan oleh kurikulum melalui standar penilaian. Standar penilaian yang diatur melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki harapan agar pendidikan yang ada di Indonesia, baik di perkotaan maupun di daerah, memiliki acuan standar penilaian yang sama. Nah, dasar kebijakan kurikulum nasional. Perubahan kurikulum nasional yang menggunakan kurikulum 2013 merupakan penyempurna kurikulum sebelumnya terkait dengan pemahaman terhadap tercapainya kompetensi. Kompetensi sebagai seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu menurut Kemendikbud tahun 2015. Kurikulum 2013 mengharapkan penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi penilaian yang terpisah dalam setiap mata pelajaran. Pengembangan kurikulum 2013 yang direvisi memberikan pandangan bahwa kurikulum itu tersusun atas kerangka dasar kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan, dan kurikulum tersebut dikembang, disusun, dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Hal itu menjadi kesempatan bagi sekolah untuk dapat mengembangkan keunggulan lokal sebagai bagian dari kurikulum. Kompetensi dasar pada kurikulum 2013 yang dikaji banyak menggunakan referensi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tentang Standar Proses, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Peraturan tersebut telah mengalami revisi penyempurnaan pada peraturan sebelumnya tahun 2013, 2014, dan memberikan kemudahan dalam petunjuk teknis penilaian. Karakteristik
kurikulum 2013 menurut Syarif tahun 2015. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial, pengetahuan, keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi. 2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar. Yang ketiga, memberi waktu untuk cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang kelima, mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Yang keenam, mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Hubungan standar penilaian dalam kebijakan kurikulum yaitu pemahaman penilaian kurikulum 2013 akan menjadi lebih komprehensif jika diperhatikan beberapa acuan standar nasional pendidikan mengenai komponen perubahan pada kurikulum 2013, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Komponen standar dalam kurikulum menjadi dasar dalam pelaksanaan standar penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rika, yaitu mengenai standar kompetensi lulusan dan standar isi. Nah, sebelumnya ruang lingkup perubahan kurikulum 2013 itu mencakup yang pertama standar kompetensi lulusan, kedua itu standar isi, kemudian standar proses, dan yang keempat adalah standar penilaian. Langsung saja kita memasuki ruang lingkup perubahan kurikulum yang pertama yaitu adalah standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan ini dia memiliki ranah yang mencakup yang pertama yaitu adalah sikap, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Nah, standar kompetensi lulusan ini itu berfungsi sebagai dasar pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah secara umum, jika dilihat isi standar kompetensi lulusan memberikan deskripsi umum tentang kualifikasi lulusan pada dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang pertama ini adalah sebuah tabel dari dimensi sikap pada standar kompetensi lulusan. Yang pertama ada SMP, MI, SD, LB, paket atau paket A. Nah, untuk dimensi sikapnya memiliki kualifikasi kemampuan, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab, yang keempat adalah pembelajar sejati sepanjang hayat, yang kelima adalah sehat jasmani dan rohani, sesuai dengan pengembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa dan negara. Kemudian yang kedua ada SMP MTS, SMP LB, dan paket B. Untuk kualifikasi kemampuannya dia sama dengan pada tingkat SD, MI, SD, LB, dan atau paket A, kecuali pada sesuai yang terakhir itu ada sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, dan kawasan regional. Nah, untuk dimensi sikap yang tingkatan SMA, MA, SMK, SMA, LB, atau paket C itu sama juga dengan yang sebelumnya, hanya saja untuk perkembangan anak ini itu ada di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Selanjutnya itu adalah dimensi pengetahuan standar kompetensi lulusan.
Untuk yang pada tingkat SD, MI, SDLB atau paket A, kualifikasi kemampuan pada dimensi pengetahuan itu siswa memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Sedangkan untuk tingkat SMP ini siswa memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah teknologi, ketiga ada seni, dan yang keempat adalah budaya. Nah, di sini mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Untuk yang tingkat SMA, kualifikasi kemampuannya adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan yang pertama itu adalah ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga seni, yang keempat budaya, dan yang kelima adalah humaniora. Nah, di sini itu mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan maupun internasional. Nah, selanjutnya itu adalah dimensi ini adalah dimensi keterampilan pada standar kompetensi lulusan. Yang pada tingkat dimensi keterampilan pada tingkat SD itu kualifikasi kemampuannya itu harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Sedangkan pada jenjang SMP, MTS, SMP, LB atau paket B ini kualifikasi kemampuannya itu harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif, di mana melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain yang secara mandiri. Perbedaannya adalah secara mandiri. Dan sedangkan yang pada jenjang SMA ini memiliki keterampilan berpikir dan bertindak secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Selanjutnya yaitu adalah standar isi. Nah, standar isi ini itu merupakan suatu pencapaian kompetensi lulusan yang memerlukan kriteria ruang lingkup materi dan kompetensi yang lebih rinci pada setiap jenjangnya, sehingga diperlukan standar isi sebagai acuan pembelajaran. Ruang lingkup standar isi ini meliputi kompetensi inti sikap, spiritual, dan sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus setiap mata pelajaran. Nah, tujuannya dari standar isi ini itu untuk menentukan kriteria, ruang lingkup, dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui penjelasan kompetensi inti. Di sini ada tabel deskripsi kompetensi inti pada jenjang SD. Nah, kompetensi intinya itu ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk deskripsi kompetensinya pada sikap spiritual itu harus menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Untuk yang sikap sosial itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, dan negara. Untuk yang kompetensi inti pengetahuan, di sini memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan berbeda-beda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan di tempat bermain. Untuk yang keterampilannya itu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif,
dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk kompetensi inti pada jenjang SMP itu sikap spiritualnya memiliki kompetensi untuk menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Untuk sikap sosialnya itu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, maupun kawasan regional. Untuk pengetahuan, kompetensi inti pengetahuannya memiliki kompetensi memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa keingintahuannya tentang yang pertama itu ada ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan terjadi kejadian tampak mata. Keterampilan pada kompetensi keterampilan memiliki kompetensi yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai yang dipelajari di sekolah dan maupun sumber lainnya yang sama dengan sudut pandang teori. Kemudian untuk pada jenjang SMA memiliki sikap spiritual yang kompetensinya yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk sikap sosialnya itu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, bertanggung jawab, peduli, ya, seperti gotong royong, kerjasama, toleran, dan damai. Kemudian responsif dan proaktif. Nah, dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian pada kompetensi inti pengetahuan ini memiliki kompetensi memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Nah, untuk yang kompetensi inti keterampilan itu memiliki kompetensi untuk menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah serta maupun menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kemudian pada jenjang SMK atau MAK, di sini kompetensi intinya untuk sikap spiritual memiliki kompetensi untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk sikap sosialnya memiliki kompetensi untuk menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dan solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Kemudian untuk kompetensi inti pengetahuan memiliki kompetensi memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks dalam ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian pada bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi inti pada keterampilan untuk jenjang SMK atau MAK
di sini menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif. Di mana dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Dita. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini mencakup perencanaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi, prinsip pembelajaran yang digunakan adalah 1. Dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. 4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. 6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. 7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. 9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. 10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Sesuai dengan standar kompetensi lulusan, sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Pembentukan sikap diharapkan dapat melalui kegiatan pembelajaran meliputi aktivitas menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Perolahan pengetahuan pada peserta didik tidak hanya pada tahapan mengetahui, melainkan juga dapat menguasai pengetahuan pada tahapan memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Adapun pembelajaran keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Dalam konteks pendidikan, peserta didik berdasarkan standar kurikulum, berdasarkan kompetensi dan pendekatan belajar tuntas. Penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal, sehingga berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran perlu dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik agar mudah belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Yang keempat, yaitu standar penilaian. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan digunakan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberikan umpan balik bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Mekanisme penilaian pendidikan. A. Aspek penilaian. Aspek penilaian yang dikembangkan sangat dipengaruhi oleh kebijakan standar kompetensi lulusan dan standar isi. Oleh karena itu, aspek yang menjadi fokus penilaian meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek 1. Sikap. Penilaian sikap merupakan
kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik yang mengacu pada kompetensi spiritual dan sosial. 2. Pengetahuan. Penilaian pengetahuan yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan penguasaan peserta didik yang mengacu pada kompetensi pengetahuan. 3. Keterampilan. Penilaian keterampilan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu yang mengacu pada kompetensi keterampilan. B. Kewenangan tugas penilaian. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh guru. Penilaian yang dilakukan oleh guru biasanya dilakukan dalam bentuk ulangan harian, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui ketercapaian peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar atau tujuan pembelajaran. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar dapat dilakukan oleh sekolah atau madrasah sebagai upaya dalam mengukur ketercapaian kompetensi dasar, biasanya dilakukan pada saat UTS maupun UAS. Jenis penilaian ini memiliki ukuran standar berkaitan dengan bentuk instrumen yang digunakan, baik tipe dan jumlah soal. 3. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah biasanya berupa ujian nasional. Adapun bentuk lain dapat dilakukan dalam bentuk survei ataupun sensus dengan pengambilan sekolah sebagai sampelnya. Pengembangan penilaian kurikulum 2013 lebih mengembangkan kepada penilaian autentik dan non-autentik dalam menilai belajar. Penilaian autentik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Penilaian non-autentik mencakup tes, ulangan, dan ujian. Kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian autentik atau authentic assessment. Secara paradigma, penilaian autentik memerlukan perwujudan pembelajaran autentik dan belajar autentik. Paradigma tersebut telah menggeser fokus penilaian yang awalnya pada penguasaan pengetahuan diukur dengan instrumen tes berkembang ke arah penilaian autentik dengan berbagai penilaian non-tes atau penilaian alternatif. Kemendikbud menjelaskan karakteristik penilaian autentik dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi 1. Menuntut peserta didik mengembangkan jawaban, tidak sekedar memilih dari jawaban yang telah disediakan. 2. Mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. 3. Secara langsung mengevaluasi dengan holistik aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinilai dari penerapannya dalam situasi nyata. Keempat, tidak hanya mengukur tingkat pengetahuan, tetapi juga mengukur apa yang mampu dilakukan oleh siswa. 5. Menggunakan berbagai bentuk dan teknik penilaian seperti unjuk kinerja atau praktik, produk, proyek, portofolio, dan teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah penilaian kompetensi pada mata pelajaran. Penilaian merupakan suatu komponen yang penting bagi pembelajaran dan bagi seorang guru. Penilaian suatu mata pelajaran digunakan sebagai acuan penilaian berupa isi materi dalam bahan ajar maupun latihan yang tertera dalam buku. Nah, penilaian kompetensi memberikan arti standar minimal yang harus dicapai pada setiap jenjang sekolah maupun satuan mata pelajaran. Salah satu penilaian yang tidak harus mengikuti standar penilaian Olimpiade, karena ruang lingkup materi Olimpiade memiliki keluasan yang dalam, yang lebih tinggi dibandingkan pada jenjang pendidikannya. Nah, hal itu dilakukan sebagai upaya pengembangan dan pengayaan pengetahuan. Contohnya, untuk Olimpiade anak SMP, untuk jenjang-jenjang SMA.
Nah, guru yang menggunakan kurikulum 2013 maka harus memperhatikan deskripsi kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tertera pada standar isi dan silabus. Kurikulum sendiri bersifat dinamis dan fleksibel. Nah, definisi kompetensi dalam KTSP memiliki makna tentang kedalaman muatan kurikulum pada setiap satuan pendidikan dan dituangkan dalam kompetensi pada setiap tingkatan atau semester sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sedangkan definisi kompetensi dalam kurikulum 2013 memiliki arti seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu. Penilaian pada kurikulum 2013 harus memperhatikan tentang kompetensi inti dan kompetensi-kompetensi dasar sebagai upaya pencapaian kompetensi kelulusan. Seperti yang sudah dikatakan, kemampuan kompetensi dasar dimaknai sebagai kompetensi untuk mencapai kompetensi inti. Kompetensi inti dari kurikulum 2013 terdiri atas 4 aspek, yaitu kompetensi inti 1, sikap spiritual, kompetensi inti 2, sikap sosial, kompetensi inti 3, pengetahuan, dan yang terakhir, kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Pada beberapa mata pelajaran, kompetensi dasar, sikap spiritual, dan sikap sosial dirumuskan. Beberapa dirumuskan, tetapi hasil pembelajaran diperoleh dari indirect teaching atau pembelajaran tidak langsung. Indirect teaching ini biasanya didapatkan dari keteladanan, pembiasaan, budaya sekolah, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian mata pelajaran jenjang SD atau MI. Pada pengembangan pelajaran SD atau MI menggunakan pembelajaran tematik yang dikembangkan dengan memadukan beberapa mata pelajaran yang digabungkan dalam suatu tema dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Tema disusun berdasarkan gabungan beberapa kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan keterikatannya. Lalu pembelajaran pada jenjang SD atau MI kelas 1, 2, dan 3, konten mata pelajaran IPA dan IPS diintegrasikan dipadukan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Sedangkan pada jenjang yang lebih tinggi di kelas 4, 5, dan 6, konten mata pelajaran IPA menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi pembelajaran yang menerapkan pembelajaran tematik terpadu dan penilaiannya dilakukan secara terpisah. Tematik merupakan bagian dari pendekatan pembelajaran dengan nama disiplin keilmuan IPA, IPS, Matematika itu masih tetap ada. Pemaknaan terhadap isi kompetensi dasar menjadi hal yang penting. Pertama, karena berkaitan dengan jenis instrumen penilaian yang akan digunakan. Kedua, digunakan sebagai dasar dalam penyusun indikator-indikator penilaian. Ketiga, menjadi dasar dalam mengembangkan kegiatan serta strategi pembelajaran. Penggunaan instrumen tes dan non-tes menjadi hal yang diperlukan untuk menganalisis potensi penilaian kompetensi dasar. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penilaian mata pelajaran jenjang SMP atau MTS. Mata pelajaran pada jenjang SMP ada yang tersusun secara monodisiplin ilmu seperti PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan olahraga. Ada juga yang tersusun secara terpadu seperti pelajaran IPA yang merupakan gabungan dari fisika, kimia, dan biologi, dan IPS merupakan gabungan dari geografi, sosiologi, dan ekonomi, dan sejarah. Redaksi kompetensi dasar dalam silabus mata pelajaran memungkinkan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang berlaku. Akan tetapi, jenis, kaidah, dan teknik penilaian akan memiliki beberapa kesamaan. Kajian penilaian mengacu pada kompetensi-kompetensi dasar pada aspek pengetahuan dan keterampilan untuk dikembangkan menggunakan instrumen evaluasi jenis tes atau non-tes. Kompetensi dasar di silabus sebaiknya memiliki karakteristik sebagai berikut.
pertama, mudah diajarkan oleh guru. Kedua, mudah dipelajari oleh peserta didik. Ketiga, terukur pencapaiannya. Keempat, bermakna. Dan kelima, bermanfaat untuk dipelajari. Nah, berikut ini adalah contoh dari hubungan kompetensi dasar dengan pengembangan penilaian mata pelajaran IPA. Kelas 7, materi pelajaran suhu dan kalor, di mana kompetensi dasar 3.4 yaitu memahami konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Deskripsi pengembangan penilaian yaitu penilaian jenis tes, pilihan ganda, isian singkat, esai atau uraian dan sebagainya. Kade 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Deskripsi pengembangan penilaian menggunakan penilaian untuk kerja, penilaian portofolio hasil kegiatan praktikum. Selanjutnya, hubungan kompetensi dasar dengan pengembangan penilaian mata pelajaran IPS kelas 7. Materi pelajaran masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Kompetensi dasar 3.5 memahami berpikir kronologi, perubahan, dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Deskripsi pengembangan penilaiannya yaitu penilaian jenis tes, pilihan ganda, isian singkat, esai atau uraian dan sebagainya. Kade 4.4 menyajikan hasil analisis kronologi, perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan bangsa Indonesia pada aspek politik, sosial, budaya, geografis, dan pendidikan sejak masa praaksara sampai masa Hindu, Buddha, dan Islam. Penugasan analisis penilaian kinerja jika peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil analisisnya. Penilaiannya portofolio atau penugasan jika peserta didik diberikan penugasan analisis. Penilaian kinerja jika peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil analisisnya. Selanjutnya, penilaian mata pelajaran jenjang SMA atau MA. Jenjang pendidikan SMA atau MA, beberapa mata pelajaran terpadu menjadi mata pelajaran yang sudah terpisah atau monodisipliner, seperti IPS menjadi ilmu geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah, dan mata pelajaran IPA menjadi disiplin ilmu fisika, kimia, dan biologi. Peserta didik pada jenjang ini akan diarahkan pada kelompok peminatan rumpun mata pelajaran IPA, IPS, dan bahasa. Berikut ini adalah contoh hubungan kompetensi dasar dan pengembangan penilaian mata pelajaran biologi pada kelas 10 materi pelajaran virus, di mana kompetensi dasarnya 3.4 menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Penilaiannya jenis tes, pilihan ganda, isian singkat, esai atau uraian dan sebagainya. 3.4 melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya melalui berbagai media informasi. Penilaiannya, jika peserta didik diminta menyusun poster tentang bahaya virus atau AIDS, maka penilaian digolongkan penilaian produk. Jika peserta didik mempresentasikan kampanye bahaya virus, maka penilaian menggunakan penilaian kinerja kemampuan komunikasi peserta didik perlu dikembangkan lebih lanjut masuk dalam penilaian. Beberapa pengembangan berdasarkan kepada pemaknaan kompetensi dasar pada satuan mata pelajaran, terutama pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Adapun pengembangan penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial berdasar pada kompetensi inti, karena kade sikap spiritual dan sikap sosial tidak dirumuskan, tetapi hasil dari pembelajaran tidak langsung yang dilakukan selama proses pembelajaran. Seorang guru dapat menjadikan deskripsi pengembangan penilaian menjadi referensi dalam penilaian pembelajaran, mengingat penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi kewajiban pada penyusunan dokumen perencanaan dan penilaian hasil belajar peserta didik. Terima kasih, itulah penjelasan dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.